Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, yang sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam, dan kesehatan, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita masih dapat kembali berkumpul bersama-sama di link majelis kajian ba'da subuh yang rutin kita lakukan setiap pagi. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk memulai pengajian di pagi hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tausiah kajian ba'da subuh kita Selasa 13 Agustus 2024, hikmah ke-132 dari kitab Al-Hikam. Berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, ma sahbuka ila man sahabaka wa huwa bi'aibika alaihim alim wa huwa bi'aibika alim wa laisa dzalika illa maulakal karim khairu man tashabu man yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaih. Sahabat sejatimu adalah yang bersahabat denganmu dalam kondisi ia mengetahui aibmu. Tidak lain ia adalah Tuhanmu yang maha pemurah. Sebaik-baik sahabatmu adalah yang tidak mengharap keuntungan darimu. Untuk lebih jelasnya, marilah bersama-sama kita dengarkan penjelasan dari Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, dan sekaligus ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bikasratil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi minal Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tahzan, innallaha ma'ana.
Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma antas sahibu fis safar. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah selamanya kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih diberikan rahmat Allah, diberikan hidayah, taufik, inayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat ini kita masih dikumpulkan oleh Allah dalam satu majlis ilmi, majlis online yang kita harapkan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi wasilah keberkahan untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah hadihi niat wa ala kulli niatin sholihah. Khususan ila hadrati mu'alifi hadal kitab Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi. Sayulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana suaranya, jelas nggak? Jelas Pak Ustadz. Jelas, ya. Baik, kita lanjutkan hikmah ke 132. Bismillahirrahmanirrahim. Ma sahibuka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alimun. Tidaklah sahabatmu, tidaklah ada sahabat, tidaklah yang menemani kecuali orang yang bersahabat denganmu dan dia tahu dengan aib-aibmu. Wa huwa bi'aibika alimun, dia dengan aib-aibmu tahu. Walaysa dzalika ila maulakal karim, dan tidaklah ada sahabat yang tahu dengan aib kita kecuali Allah yang Maha Mulia. Khairu man tashabu man yatlubuka lalisai'in yaudu minka ilaihi. Sebaik-baiknya sahabat adalah yang menuntutmu bukan untuk sesuatu yang kembali darimu kepadanya. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini musannif pengarang kitab Syekh Ibnu Athaillah akan menjelaskan tentang harus dengan siapa kita bersahabat. Ada teman, ada yang hanya kita kenal saja, cukup kenal. Dengan siapapun kenal, dengan orang yang baik kenal, dengan orang yang buruk pun kita kenal. Kenal tidak apa-apa, dengan siapapun kenal bebas. Tetapi kalau bersahabat, kita harus milih-milih. Karena sahabat itu akan berpengaruh. Jadi dikala kita berteman dengan siapapun bebas, tetapi dikala kita bersahabat harus pilih-pilih kita. Harus pilih-pilih. Jangan sembarangan bersahabat. Karena sahabat itu kan mempengaruhi keadaan kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat At-Taubah ayat 40 tadi dikatakan, Rasulullah Muhammad SAW berkata, La tahzan innallaha ma'ana. Di saat Rasulullah Muhammad SAW dengan sahabat Abu Bakar Siddiq dikejar-kejar oleh musyrikin Mekah, kafirin Mekah, beliau bersembunyi di Gua Sur. Di dalam persembunyian Gua Sur
Semua yang mengejar-ngejar mereka, semua yang ngejar-ngejar dia berdua sudah ada di luar, sudah mendekati ke pintu gua. Sehingga Abu Bakar Siddiq meneteskan air mata, menangis, merasa cemas. Lalu kata Rasulullah, "Wahai Abu Bakar Siddiq, kenapa? Apa yang menjadikan engkau menangis? Apa yang menjadikan engkau sedih, bersedih hati?" Kata Abu Bakar Siddiq, "Ya Rasulullah, kami menangis bukan kami mengkhawatirkan diri kami sendiri. Bukan kami menangis, bukan kami menakutkan saya sendiri akan mati atau bagaimana. Tetapi saya menangis memikirkan nasib engkau, junjunan alam, engkau pemimpin umat yang sedang dicari-cari musyrikin Mekah. Bagaimana nasib engkau jika ketahuan kita bersembunyi dalam gua ini?" Nah, lalu Rasulullah mengatakan, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Mana? Nah, itu dalilnya. Dalil kita bersahabat bersama-sama dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Allahumma'i, Allah bersamaku. Itu kan belajar itu. Nah, begitu kita dirundung masalah, banyak masalah, kita tidak sendiri. La tahzan, innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Nah, laisa sohibun hakikiyun man sohibaka wa huwa jahilun bi'aibika. Nah, bukanlah sahabat yang sebenarnya orang yang bersahabat denganmu sedangkan dia tidak tahu dengan aib-aibmu. Jika ada orang yang sedang bersahabat dengan kita, tetapi dia tidak tahu dengan aib kita, keburukan kita, kekurangan kita, dia tidak tahu, itu bukan sahabat yang sebenarnya. Innama sahibu hakiki man sahibaka wa huwa ya'lamu bi uyubika wa muhsinun ilaika wa yatlubu minka syai'an ya'udu ilaihi. Tetapi sahabat yang benar-benar sahabat, sebenar-benarnya sahabat, yaitu orang yang mengetahui aib kita, orang yang mengetahui aib engkau, dan ia berbuat baik kepada engkau, dan ia tidak menuntut apapun yang kembali kepadanya dari manfaat itu. Nah, walaisa dalika ila maulaka subhanahu wa ta'ala. Nah, jika orang yang tahu sifat buruk kita, mana mau orang-orang tersebut menemani kita, bersahabat dengan kita. Jika ada orang-orang yang tahu dengan keburukan kita, kebusukan kita, penyakit-penyakit kita ini sangat luar biasa, komplikasi. Ujublah, sombonglah, dengkilah, hasud, ngadu-ngadu lah, membisik-bisik orang supaya membenci orang lain, riaklah dalam amal, senang dipuji, semua sifat buruk ada di diri kita. Jikalau orang tahu seperti itu, tidak akan mungkin orang mau bersahabat dengan kita. Nah, tak kala semua orang tidak mau bersahabat dengan kita karena keburukan kita, adalah ia yang mau bersahabat dengan kita. Siapa dia? Walaisa dzalika illa maulaka subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang akan mau bersama kita, bersahabat selamanya bersama kita, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu dekat dengan kita, yang selalu bersama-sama dengan kita. Allah yang bersahabat dengan kita, yang tahu keburukan kita, tetapi Allah terus supply, Allah terus masukin, beri masukan, beri nikmat, beri nikmat. Padahal kita berdosa dengan Allah, tapi Allah berikan nikmat, berikan kebaikan. Yang kebaikan itu bukan kembali kepada Allah, tetapi untuk kita. Allah suruh salat itu kebaikannya untuk kita. Allah suruh tahajud itu kebaikannya untuk kita. Tetapi kenapa terkadang orang Allah menyuruh tahajud itu kebaikannya untuk kita,
lalu tahajud itu dipakai untuk transaksional dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kebaikan dari Allah tahajud itu, dan Allah pun yang memampukan kita bertahajud itu. Kalau kita tahu dan sadar, kita akan malu dengan Allah. Betapa Allah setianya dengan kita. Padahal Allah tahu uyubika. Allah tahu cacatnya. Allah tahu aibnya kita. Pembohong kita. Sifat dengkinya kita. Sifat buruk kita. Allah tahu. Tetapi Allah terus bersama kita. Bahkan Allah memberi kenikmatan ke kita. Dan nikmat itu tidak kembali untuk kepentingannya kepada Allah. Nah, tidak ada yang begitu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa man tahallaqa bi ahlaqillahi ta'ala minal arifina billah. Dan orang-orang yang berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan ada orang yang mau bersahabat dengan orang yang buruk perilakunya, orang yang buruk akhlaknya, kecuali dua. Satu, Allah. Yang kedua, orang-orang yang berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Tahallaqu bi akhlaqillah. Orang-orang yang berakhlak luhur dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang arifin. Arif billah. Nah, orang yang sangat hina, banyak aib, banyak cacat, itu tidak akan ada yang mau menemani kecuali Allah dan orang-orang yang berakhlak dengan akhlak Allah, yaitu para arifin. Nah, Fallahu subhanahu wa ta'ala wal arifuna billahi khairul ashabika. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang berakhlak dengan akhlak Allah itu adalah sebaik-baiknya teman engkau, sebaik-baiknya sahabat engkau. In asaita sataro wa ini tadarta qabila. Allah Subhanahu wa taala, jika engkau berdosa, Allah tutupi dosa itu. Sehingga dosa kita tidak diketahui orang lain. Coba kalau Allah perhitungan sekali dosa kita nggak dikasih makan. Mau bagaimana? Tetapi kita berdosa, Allah tutupi. Orang lain tidak tahu kita berdosa. Nah, termasuk orang-orang yang diberikan akhlak seperti akhlak Allah, jika tahu kesalahan orang lain, jika tahu aib orang lain, dia tutupi. Dia tutupi rapat-rapat sampai-sampai orang-orang tidak tahu dengan kesalahan orang lain itu. Itu adalah akhlak orang yang berakhlak mulia, berakhlak seperti akhlak Allah. Jika ada orang yang kesalahan orang lain, keburukan orang lain dicerita-cerita kepada orang lain, itu yakin 100% jangan dijadikan sahabat. Hanya teman biasa saja, hanya teman-teman saja biasa. Jangan dijadikan sahabat. Karena kalau dijadikan sahabat, itu ibarat racun akan menular ke kita. Yang dijadikan sahabat di dunia ini adalah hanya dua. Satu, Allah. Yang kedua adalah orang-orang yang sudah sifatnya bersifat berakhlak Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang arifin. Al-matlubu fi hadil hikmati amroini asuhbatu ma'allahi ta'ala wa suhbatu ma'a ahlillahi ta'ala. Nah, yang dimaksud dari hikmah yang ke-132 ini adalah dua perkara, yaitu bersahabat dengan Allah, bersahabat dengan ahli Allah. Jika selain Allah dan ahli Allah, ada selain Allah dan selain ahli Allah. Ahli Allah itu adalah arifin. Jika selain Allah dan ahli Allah, jika selain yang dua ini mau bersahabat dengan kita, yang kita banyak aibnya, yang kita banyak cacatnya, itu karena mereka tidak tahu dengan aib kita. Karena kalau mereka tahu, mereka tidak akan mau bersahabat dengan kita. Wasuhbatu ma'allahi tastaljimul adaba dhahiran wa batinan.
bersahabat dengan ahli Allah itu mesti ada adab dohir dan batin. Mesti ada adab dohir dan batin. Nah, bersahabat dengan Allah itu mesti ada adab dohir dan batin. Makanya sebaik-baik curhat itu dengan sahabat. Sahabat itu satu Allah, kalau tidak kepada Allah yaitu ahli Allah, yaitu orang-orang yang sudah berakhlak Allah. Wa minha al-haya'u, diantaranya yang adab terhadap bersahabat dengan Allah adalah al-haya'u, mesti ada rasa malu. Kata Allah, yang bersahabat dengan Allah adalah mesti harus ada rasa malu. Kenapa rasa malu? Karena Allah tahu kekurangan kita, karena Allah tahu keburukan kita, karena Allah tahu kelemahan kita, Allah tahu aib kita. Rasulullah Muhammad SAW di dalam satu hadis berkata, istahyu minallahi ta'ala haqqal haya, qalu inna nastahyi, alhamdulillah. Kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, hendaknya kalian semua merasa malu dengan Allah, dengan sebenar-benarnya malu. Kata para sahabat, inna nastahyi, alhamdulillah. Saya pun malu ya Rasulullah, alhamdulillah. Saya pun malu dengan Allah. Kami pun malu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, qala lahum al-haya'u minallahi ta'ala haqqal haya an tahfadha ra'sa wa ma wa'a wal batana wa ma hawa. Faman fa'ala zalika faqad istahaqqa haqqal haya. Nah, Rasulullah SAW di dalam hadis tersebut mengatakan, barang siapa orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu, maka ia akan menjaga kepalanya. Ia akan menjaga kepala dan seisinya. Antahfadhu ra'sa wa mawa'a. Dia akan menjaga kepala dan seisinya. Mana seisinya? Kepala. Dia akan menjaga matanya. Jadi melihat penglihatan yang dilarang oleh Allah. Dia akan menjaga telinganya. Bukan isinya apa-apa. Isinya kepala itu kan pikiran. Dia akan menjaga pikirannya agar tidak berprasangka buruk kepada Allah. Dia akan menjaga matanya agar tidak diperlihatkan yang dibenci oleh Allah. Dia akan menjaga telinganya agar tidak mendengar suara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjaga lisannya agar tidak mengucapkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi orang yang malu dengan Allah itu karena dia merasa bersama Allah selama-lamanya, dia akan menjaga kepala dan seisinya. Ya itu yang maksudnya. Yang selanjutnya, wa antahfadho wal batna wa ma hawa, dan ia akan menjaga perut dan sekelilingnya. Perut dan sekelilingnya mana? Sekeliling perut, farji, kemaluan, kaki, tangan, semua anggota badan kita. Intinya orang yang malu dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang malu sebenar-benarnya malu dengan Allah, dia akan menjaga anggota badannya dari melakukan maksiat kepada Allah. Jadi kalau orang melakukan maksiat, kalau kita mata sedang diperlihatkan ke sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, kalau kita telinga sedang didengarkan ke sesuatu yang itu pendengarannya diharamkan oleh Allah, mendengar orang menggibah orang lain, kita mulut dipakai untuk menghasut orang, mulut dipakai untuk berbohong, mulut dipakai untuk menggibah orang lain, maka itulah orang yang tidak tahu malu, tidak ada rasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW memberikan tanda bahwa al-haya'u minallahi haqqal haya an tahfadhur ra'sa wa ma wa'a wal batana wa ma hawa. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
wa suhbatu ma ahlillahi ta'ala al-arifin. Nah, begitupun yang pertama tadi, kita bersahabat bersama Allah. Yang kedua adalah kita bersama-sama bersahabat dengan ahli Allah, yaitu para arifin, orang-orang yang sudah berjalan ma'rifat kepada Allah, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Tastaljimul adaba aidon adnahu ala tastarido alaihim wala tusi'u zonna bihim. Begitupun kita bersahabat dengan ahli Allah, al-arifin billah, itu ada adab-adabnya, harus dijaga adabnya. Nah, sekurang-kurangnya adab terhadap ahli Allah itu, jangan mengkritik orang arif billah, dan jangan buruk sangka dengan orang yang arif billah. Kalau ada yang tidak sesuai dengan pengetahuan kita, beda paham dengan kita, dengan orang ahli-ahli Allah itu jangan dikritik. Tetapi adab-adabannya itu adalah satu, kalau kita memang tidak mampu, kita taslim, sami'na wa atona. Barangkali ilmu saya yang belum nyampe ke situ. Nah, itu adab-adaban dengan ahli Allah. Kalau kita selalu mengkritik-kritik ahli Allah, itu akan hilang adabnya. Kalau hilang adab, ya tidak akan berkah. Begitu. Jadi dengan ahli Allah itu, kita jangan ala ta'taridu, jangan itirad. Itirad itu jangan mengkritik, jangan sedikit-sedikit kritik. Tidak sama dengan kita dikritiknya, jangan. Tetapi coba balikan ke diri kita. Mungkin pengetahuan kita yang kurang tahu. Bukan ahli Allah, bukan arifin itu yang salah, tetapi mungkin pengetahuan kita yang tidak tahu. Gitu. Wala tusi'udun nabihim, dan apabila ada yang tidak bisa mengerti dengan akalnya, tidak dimengerti dengan akalnya, maksudnya apa ini? Maksudnya bagaimana? Jangan berburuk sangka, berbaik sangkalah. Karena orang-orang arif billah itu, ahli Allah itu kadang-kadang sifatnya itu aneh-aneh. Tetapi aneh itu memang luar biasa. Aneh itu luar biasa. Banyak keanehan-keanehan yang menjadikan wasilah seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang mana? Seperti orang yang minta zikwirid oleh gurunya, dikasih wiridnya apa? Suruh digundul kepalanya. Yang kemarin itu ibu-ibu ingat ya? Masih ingat? Suruh digundul, dipotak kepalanya, suruh buka baju, pergi ke pasar bawa karung, suruh mungut-mungut makanan di pasar. Nah, seperti itu. Kalau kita tidak sampai ilmunya, tidak usah kita didebat. Maksudnya apa itu? Tidak usah, karena beda pikirannya. Kalau kita pakai pikiran, kalau mereka itu pakai ilham, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dia itu guru tahu ini murid mau 100.000 pun istighbar nggak bakalan benar, karena sifatnya itu sombong. Menghilangkan sombongnya itu dengan apa? Harus dengan dihinakan dirinya. Gundul, nggak pakai baju, pergi ke pasar, nggak pakai sendal, kan hina dirinya langsung. Disitulah hilang sifat sombongnya. Nah, oleh karena itu tidak mengerti, jangan kritik. Kalau tidak kuat karena memang tidak mengerti, maka bertanyalah dengan ahli Allah dengan pertanyaan yang adab. Itu bapak-bapak ibu sekalian. Jadi wa idza alimta anna khairu man tashabu maulaka subhanahu wa ta'ala wa man takhalaqa bi ahlakillahi ta'ala minal arifin fala tashab ghairahuma. Setelah engkau tahu bahwa yang paling baik bersahabat dengan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ahli Allah, orang yang ma'rifat kepada Allah, orang yang sudah berakhlak Allah. Nah, fala tashab ghairahuma, maka janganlah engkau bersahabat dengan selain yang dua itu. Jangan bersahabat selain dari Allah
dan selain dari orang-orang yang berakhlak dengan akhlak Allah. Maksudnya apa? Pala tashab di situ. Jangan bersahabat di situ itu maksudnya apa? Artinya bukan tidak boleh kenal, bukan kita jadi angkuh. Jadi dengan orang itu tidak mau kenal dengan siapapun. Dia pilih-pilih. Bukan begitu. Dengan siapapun kita kenal, dengan siapapun kita akrab, tetapi bersahabat kita punya pilihan, yaitu dengan Allah atau dengan orang yang berakhlak seperti akhlak Allah Subhanahu wa taala. Nah, janganlah maksudnya apa? Pala tashab di situ pala tashab di situ adalah bukan tidak boleh kenal, bukan tidak boleh akrab, tetapi maksudnya janganlah mengadukan masalah kepada selain Allah. Janganlah mengadukan masalah kepada selain orang-orang yang berakhlak dengan akhlak Allah. Itu. Jangan sembarangan mengadukan masalah. Kita punya masalah urusan keluarga, masalah urusan amanah, urusan apa saja masalah kita. Jangan diadukan ke selain Allah dan ke selain orang-orang yang berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau mengadukan ke selain Allah dan ke selain orang-orang yang berakhlak dengan akhlak Allah, itu masalahnya tidak akan beres. Juga malah semua orang tahu karena dia bicarakan dengan orang yang lain. Dia tidak bisa menyelesaikan, malah dia sebar-sebar masalah kita. Tetapi kalau dengan orang-orang ahli Allah, dia berikan solusi supaya dekat dengan Allah. Lalu dia tutup masalahnya agar orang tidak tahu. Nah itu, oleh karena itu kalau kita mengadu, jangan kepada selain yang dua ini. Satu, mengadu kepada Allah atau mengadu kepada ahli Allah, yaitu orang yang sudah berakhlak dengan akhlak Allah. Kenapa? Karena kalau kita mengadu kepada orang yang selalu dia berakhlak dengan akhlak Allah, itu sama dengan kita mengadu kepada Allah. Karena dia akan menunjukkan jalan yang menjadikan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau hendak minta tolong sesuatu, minta tolonglah kepada Allah, langsung kepada Allah. Atau ke orang-orang yang berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Akan terjaga, akan tertutupi, akan dijamin. Aib kita, kekurangan kita akan ditutupi, tidak akan tersebar. Tetapi kalau minta tolong dengan orang-orang biasa, itu bahaya. Kenapa? Jaribin nas tajiduhum aqarib. Ada bahasa ulama mengatakan begitu. Uji manusia, silakan tes manusia. Maka mereka itu seperti kalajengking. Kalau dia baik ke kita nih. Orang bukan ahli Allah, dia sedang baik ke kita. Baiknya minta ampun. Kesenggol aja dikit, awas aja, rahasianya ada di saya. Awas aja nanti saya bongkar. Nah itu, makanya jangan pernah mau bersahabat dengan selain Allah dan selain ahli Allah. Kalau sedang baik-baik saja akan baik. Kalau sedang buruk, kesenggol atau bagaimanapun atau keserepet, dia seperti kalajengking menggigit. Nah, atau ngejepit. Akan diungkap-ungkaplah kebaikan dia kepada kita. Dulu dia itu nggak tahu terima kasih. Dia itu dulu begini, saya kasih itu rugi kita. Makanya jangan dari mulai sekarang tuh jangan pernah mau bersahabat dengan selain orang yang mengerti ahli Allah, berakhlak dengan akhlak Allah. Bahaya, ujungnya akan menyesal. Tetapi kalau mengadukan masalah kepada Allah atau mengadukan masalah kepada ahli Allah,
orang yang berakhlak dengan akhlak Allah akan terjaga dan akan ada solusinya, karena yang punya solusi adalah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah LFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faida talabta suhbata pashabul arifin wala tashab ghairahum. Maka di mana engkau mencari sahabat, maka di mana engkau akan meminta sesuatu pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada arifin, kepada orang yang berakhlak dengan akhlak Allah. Jangan bersahabat dengan orang selain arifin. Liana suhbata ghairihim dararuha aksaru min nafiha. Karena bersahabat dengan selain orang yang berakhlak dengan akhlak Allah, madaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Hati-hati, kalau sekarang dia baik, nanti satu saat akan jelek. Kalau sudah jelek terjadi, jeleknya itu akan ngocehnya minta ampun. Itulah orang yang busuknya orang bukan ahli Allah. Nah, hati-hati. Wa suhbatul arifin bil haqiqati suhbatullahi ta'ala. Orang yang bersahabat dengan arifin, orang yang bersahabat dengan orang yang berakhlak dengan akhlak Allah, sebenarnya hakikatnya ia sedang bersahabat dengan Allah. Kenapa alasannya? Li'annahum tahallaqa bi akhlaqillahi ta'ala wa li'anna maqalahum yadulluka 'ala Allah ta'ala. Karena orang yang arifin ini dia berakhlak dengan akhlak Allah. Allah Maha Pengampun, ia pun Maha Pengampun. Allah As-Satir, Allah yang menutupi aib-aib, dia pun menutupi aib orang lain. Allah Maha Pengasih, dia pun pengasih. Pokoknya dia itu berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Wali anna maqalahum yadulluka 'ala Allah taala, dan ucapan-ucapan orang ahli Allah, orang yang berakhlak dengan akhlak Allah, yadulluka 'ala Allah taala, akan menunjukkan kepada Allah. Kalau kita mengadu kepada dia, kita akan merasakannya jadi lebih dekat dengan Allah. Sudahkah bapak-bapak, ibu-ibu mendapatkan seperti itu? Cirinya, kalau kita punya sahabat seperti itu, kita bicara, mengadukan masalah kita, lega hati kita. Karena apa? Karena mendengar suaranya, jadi kita lebih dekat. Terasa kita dekat dengan Allah. Nah, itulah orang-orang yang pantas kita jadikan sahabat di dunia ini. Kesimpulannya, dari hikmah yang ke-132 ini, sahabat yang sebenar-benarnya ada dua, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala dan ahli Allah, yaitu orang-orang yang berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.